lafaznya sedikit tapi maknanya banyak. Nah, kalau lafaznya sedikit maknanya banyak, Quran juga hikmah, hadis Nabi juga hikmah. Quran itu kan bahasanya ijaz. Ijaz itu kan bahasanya simpel tapi maknanya banyak. Makanya tafsir Quran kan banyak. Nah, sekarang ada perkembangan makna hikmah yang saya sendiri juga nggak tahu. Ada orang punya ilmu hikmah katanya. Ilmu hikmah. ilmu hikmah itu ilmu, tapi ilmu hikmah. Soalnya ilmu hikmah itu orang yang punya keahlian dalam mengobati supranatural lah. Orang kena santet ya, orang kena apa itu, gangguan apa, datanya ke ahli hikmah. Dulu sih saya ingat waktu saya kecil nggak ada istilah ilmu hikmah itu, paling adanya tabib gitu ya. Nah, itu kalau orang kena apa datang tanya, kadang-kadang ya sekarang lebih lagi ada yang saya pernah tanya itu kerjanya apa? Dia menghikmah kan ya, menghikmah. Jadi seolah hikmah sebagai profesi. Tuh, itu masalah mana? Ternyata banyak sekali maknanya hikmah itu. Lalu dalam kitab ini hikmah jama' hikam, yang mana artinya yang pas dengan ini? Ya bisa lah dengan taufikul amal bil ilmi bisa menyesuaikan apa? Ada kita dapat taufik amal oleh Allah dengan ilmu. Kita bisa mengamalkan ilmu karena ada taufik dari Allah. Ilmu yang bermanfaat. Bisa juga dari yang maknanya qala lahu wa jalla ma'nahu, sedikit lafaznya tapi besar atau banyak maknanya. Itu sama dengan Quran. Terus kalau begitu apa hubungannya dengan tasawuf? Kita kan kajian tasawuf ya. Apa hubungannya? Emang secara langsung ya yang nggak ada hubungannya. Kalau misalnya yang sedikit lafadznya dan banyak artinya, ya bukan dalam tasawuf saja. Seperti teori-teori misalnya, teori apa saja, itu kan bahasanya sedikit, tapi kan atau kata-kata apa tadi? Mutabaqatul kalam bi apa? Bil waqi, kesesuaian omongan dengan kenyataan. Apalagi orang kalau ngomong pas, ngomongnya tuh pas sesuai dengan kenyataan dengan bahasa yang simpel dan benar gitu loh. Teori juga itu hikmah. Nah, jadi hubungannya dengan langsung dengan tasawuf itu apa? Ya nggak ada hubungannya langsung. Cuma kebetulan mu'alif apa ini Ibnu Athaillah, beliau mengucapkan lafaz-lafaz atau pembicaraan yang pembicaraan sedikit tapi maknanya banyak. Qala lafzuhu wa dalla maknahu. Dalam ilmu tasawuf, ilmu tauhid itu ya biasa aja kita ada orang lain bikin al-hikam fi ilmi apalah, fi ilmi istimaiyah atau fi ilmi apa, bisa saja. Ya, iya jadi itu ya. Nah, jadi kesimpulannya karena penulisnya sudah berbicara tentang apa? Tentang tauhid dan tasawuf, ya sudah itu mempelajari tentang tasawuf. Ya kita lagi berpikir apa? Tapi ini hikmah di sini adalah bisa katakan mutabaqatul kalam bil waqi bisa, atau qala lafzuhu wa jalla ma'nahu. Beliau ngomongnya simpel sekali tapi benar. Jadi hubungannya langsung dengan tasawuf tidak ada. Lalu sekarang dasarnya apa? Ilmu tasawuf. Dasarnya ya betulnya itu dari al-ihsan. Kita kan mawal iman, al-iman atau al-bayah. Mawal Islam, cuma mawal ihsan. Itu kan ada iman, Islam, ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innallaha yara. Kalau Allah jadi kembalilah kamu pada Allah, kalau kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, ya Allah melihat kamu. Nah itu saja. Ini kita ada ilmu tasawuf semacam ini adanya itu. Di kita ahli sunnah wal jamaah di Syiah juga ada. Kalau orang Wahabi tidak mengakui itu ilmu. Enggak ada ilmu tasawuf itu. Ilmu tasawuf itu ilmu yang dianggapnya mengada-ada. Enggak ada mana zaman Nabi. Ya tasawuf yang itu aliasan itu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Itu saja. Malahan kita kan biasanya kalau ilmu tasawuf kita berpegang pada siapa? Pada Imam Al-Ghazali ya, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu orang Wahabi mengatakan justru orang yang pertama kali menyelewengkan pelajaran ajaran akidah Islam yaitu orangnya Imam Ghazali. Jadi dijuluki Hujjatul Islam itu orang kita Sunnah wal Jamaah, orang Wahabi ngaku. Ya pengalaman saya selama belajar di Saudi 5 tahun enggak ada pelatihan tasawuf. Enggak. Dianggapnya di ilmu. Ya karena bid'ah lagi. Dianggapnya lagi apa khurafat lah, tahayul segala macam. Seperti toriko ya. Biasanya kan kalau toriko hubungannya dengan tasawuf itu. Itulah barangkali ya kita sebagai ya. Lalu sekarang yang jadi pertanyaannya, oke lah, tadi kitab Al-Hikam dari hikmah maknanya apa? Qala lahu wa jalla ma'nahu, karena yang menulis adalah seorang al-alim al-alam al-arif billah Sayyidina Attillah, dan beliau berbicara tentang masalah masalah tasawuf dan masalah akidah. Nah, jadi hubungannya Al-Hikam ini ada kajian tasawuf. Karena kalau kita belajar tasawuf, tujuannya apa? Iya, misalnya kalau kita kajian tasawuf, tujuannya apa yang akan kita capai itu apa? Kalau belajar fikih kan jelas tujuannya pengen tahu apa? Hukum-hukum ya, yang haram, yang halal, yang sah, yang batal, kan begitu kan? Kalau di fikih itu kan biasanya kajiannya kan ibadah, terus muamalat, terus jinayat ya. Biasanya kalau dalam kitab tasawuf kajiannya itu biasanya adalah ibadat, tapi ibadat itu pun kajian sudah masuk moderat lah. Artinya sih al-muhlikat wal munjiyat. Al-muhlikat itu yang katanya yang menjerumuskan, yang menghancurkan. Kalau al-munjiyat yang menyelamatkan. Kembali lagi al-ibadat. Sebab permasalahannya, jadi munculnya tasawuf itu ya belakangan lah setelah kehidupan itu orang seolah tergiur dengan kehidupan duniawi saja, sehingga orang-orang yang tidak senang begitu mengisolir diri, dan inilah mulai berkembangnya tasawuf cara besar begitu. Nah akhirnya ada kelompok tasawuf, ada kelompok mutafaqih yang berseberangan. Akhirnya muncullah Imam Ghazali. Imam Ghazali bisa menggabung kembali antara orang yang menerima tafaqquh dengan yang tasawuf gitu loh. Yang biasanya kan ada masing-masing man tafaqqaha wa lam tatasawwaf fatafassa. Bahasa barang siapa yang berpegang dengan ilmu fikih saja dan tidak berpegang ilmu tasawuf, dia fasik katanya. Itu bahasa ya. Tapi balikannya man tasawwafa wa lam tatafaqqah fatazanka. Kafir zindik. Apa ya kafir zindik tuh? Yang keempat artinya dia banyak wiridan dan amal-amalnya karena nggak tahu hukum-hukum dan tata-taranya syariat, ya artinya seenaknya sendiri lah. Kafir zindik itu kalau di Jawa sih orang-orang ahli engkik, ilmu engkik apa itu ya? Berarti itu. Yang bagus sih man tafaqaha wa tasawwafa fatahaqqa. Makanya Imam Ghazali dijuluki Hujjatul Islam itu karena bisa memadu antara artinya kembali lagi menyatu lagi tasawuf dengan fikih itu syariat itu bareng gitu loh.
Jadi seolah-olah kan tadinya ada punya kesan orang yang duniawi, yang istilah tasawuf sendiri. Nggak bisa, Imam Ghazali nggak begitu. Imam Ghazali itu tidak membeda-bedakan. Dia membedakan dia profesinya apa, ya kan? Dia seorang petani, pedagang, tukang becak, itu sama saja. Bab yang dilihat itu bukan di mana kalian bagaimana kalian kerja atau profesinya apa, itu semuanya bagus. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Dan dilihat oleh Allah kan hatinya. Tuh, innamal a'malu binniyat itu ya. Nah, sekarang itu Imam Ghazali. Sekarang kita tujuannya apa? Belajar tasawuf ini. Ya tujuan kita punya tujuan. Masuk alumni datang sini belajar tasawuf. Apa tujuannya? Oh, ayo apa ini? ya kalau saya katakan sih tujuan kita belajar tasawuf itu biar hati kita tenang. Tujuannya itu, ya mau apa? Biar hati tenang. Apa bahasa? An-nafsul mutmainnah. Tenang itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah dan mardiyah. Kita meridhoi apa yang ditakdirkan oleh Allah dan kita diridhoi oleh Allah. Itu nafsul mutmainnah. Jadi kita belajar tasawuf tujuannya apa? Biar jiwa kita tenang. An-nafsul mutmainnah. Dan sekarang contoh-contohnya orang yang tenang seperti apa sih? Yang jiwanya tenang, contoh yang kamu lihat seperti siapa lah kamu? Ya, jadi kalau kita mau kita kalau baca Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang yang telah Kau beri nikmat. Siapa itu? Para rasul, para aulia, para rasul, para anbiya, ya, para aulia, para sholihun. Itulah orang-orang yang an'amta 'alaihim, orang-orang yang an-nafsul mutmainnah, para aulia. Para aulia otomatis, orang soleh otomatis an-nafsul mutmainnah. Ya, para aulia sih ada. Manhum al-aulia? Ala inna aulia Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada wali itu rasa takut, sedih, tidak ada. Kalau takut, itu yang pokoknya itu takut dan sedih. Kalau takut kan yang akan datang. Kalau sedih itu sudah lewat. Ya kan sedih. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Oh, yahzanun kan sudah lewat. Artinya dia nggak pernah sedih, nggak pernah kecewa, nggak pernah menyesal, nggak pernah apa lagi, putus asa, itu kan nggak pernah. Ya kenapa? Harus menyesal. Itu kan semua takdir Allah. Kenapa kita nggak nerima? Ya, itu memang asalnya dari yahzanun itu. Kalau khauf, nah itu la khaufun 'alaihim, kalau khauf ya akan datang. Apa kalau takut? Kita nggak berani bekerja, nggak berani berbuat. Kenapa? Tuh, ragu-ragu, pesimis, apalagi termasuk malas, termasuk nggak berani. Kenapa nggak tuh? Takut mati, ya asal dari takut itu. Mau bergerak apa ragu-ragu, pesimis, apalagi wah belum apa-apa sudah menyerah, nggak ada lagi itu. Ya itulah orang-orang yang yang al-mutmainnah. Itu tujuannya ya agar kita menjadi an-nafsul mutmainnah. Sekarang ada teman
kembali. Nafsu itu apa sih? An-nafsul mutmainnah. An-nafsu sendiri dalam Al-Quran juga kadang maknanya an-nafsu bimana jiwa, bimana individu. Kadang-kadang an-nafsu bimana nafsu al-ammaratum bisu itu ya. Lagi nafsu bimana jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap pribadi bimana? Ya kan? An-nafs, jiwa. Gimana jiwa? An-nafsul mutmainnah, jiwa itu apa? Jadi kalau kita kembali pada kita biasa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengilustrasikan jiwa kita manusia itu ibaratnya seorang pemburu naik kuda. Jadi di badan kita ini kan kita sebelum sana aja. Di badan kita itu ada rohani, ada jasmani, ya kan? Ada rohani jasmani, ada rohani jasmani ya. Dan kalau kita diilustrasikan sekarang, badan kita ini ada hardware, ada software. Kalau kita diilustrasikan sebagai komputer, ada hardware, ada software. Hardware-nya apa? Ya itulah badan kita. Badan kita waktu kita dilahirkan, kita belum tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Betul apa-apa kalau hardware. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Baru Allah membekali software, pendengaran, ya, penglihatan, hati, sama. Kita punya komputer baru datang dari toko. Mana bisa kita gunakan? Bisa kita gunakan kalau kita dikasih listrik kan? Ya, power ya, tes, nyala. Tapi belum kita install, bayangkan. Harus kita install program, baru jalan komputernya. Sama. Waktu kita di perut ibu kita, ya kan? Sehari, 2 hari, 3 hari kan? Belum. Baru terasa 120 hari dari semenjak pertemuannya sperma dengan ovum itu 120 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 4 bulan. Ya kan? Alaqah asalnya nutfah, alaqah, mudghah, ya kan? Nah, baru 120 hari baru malaikat nafkhir roh, ditiup roh. Baru itu selamatan dapat 4 bulan kan? Baru itu ibaratnya kan baru dimasuki power itu. Tapi baru nyala, belum punya apa-apa. Terlahir baru dikasih software, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata. Jadi jadi kita mendengar dengan apa? Dengan pendengaran, bukan dengan telinga. Telinga sih alat pendengaran. Kita melihat dengan apa? Dengan penglihatan, bukan dengan mata. Seperti Abi ini misalnya telinganya budek, yang lagi sarafnya masih bagus, beli alat, diganti, jalan lagi. Ini sih hardware, software yang nggak kelihatan. Ya, itu nanti suatu saat kalau listriknya cabut, mati lagi komputer. Kita juga sudah kontraknya habis, dicabut terusnya, mati lagi, hardware-nya dibawa ke kuburan. Mati habis, ya kan, dimakan ular. Tapi bukan berarti artinya manusia seperti komputer lah. Itu sih sebagai ilustrasi saja, ya kan? Nah, itulah kesatuan antara badan, roh, software dan Tuhan. Itulah jiwa. Tadi pertanyaannya kan, kita belajar tasawuf agar jiwa kita tenang, ya kan? An-nafsul mutmainnah, tahu dulu jiwa itu apa. Jiwa itu nggak bisa didefinisikan tuh. Dokter ahli jiwa juga tidak mempelajari jiwa, mempelajari gejala-gejala kejiwaan. Sudah. Apa? Kayak sampai sekarang, apa itu jiwa? Apalagi membahas tentang roh, bukan lagi.
Tuh. Jadi kesatuan antara hardware, software, nah ada power, itulah jiwa. Justru esensi manusia ya jiwanya itu. Apa artinya lah hardware-nya bagus, wow, apa komputer yang paling bagus, ya kan? Tuh. Kita orang manusia juga kalau begitu cakep, begitu ini tampan, jiwanya sok enggak ini normal, apa artinya? Ya itulah yang akan mempertanggungjawabkan kita di depan Allah nanti. Ya, itulah nah akhirnya kan itu tadi kembali pada Imam Ghazali dalam Tabi'iyahnya. Jadi manusia itu dibekali juga. Manusia itu dibekali di mana sampai tadi dibekali nafsu, ya kan, sahwat dan ghadab. Itu manusia punya sahwat dan punya ghadab. Sahwat itu apa hubungannya dengan sahwat makan, minum, sahwat biologis, ya kan? Sahwat pengen uang banyak, itu sahwat. Kalau ghadab itu hubungannya dengan pengen jadi pejabat lah, pengen jadi pemimpin, pengen ditakuti, hubungannya dengan kedudukan lah. Pengen banyak pengikutnya, nah itu ghadab. Pengen jadi presiden, oh biar bisa macam-macam lah. Itu ghadab, dari ghadab itu. Ya, nah Imam Ghazali mengilustrasikan seperti orang yang berburu, orang mau berburu. Beliau itu mengilustrasikan manusianya itu katakanlah dia akalnya, manusia itu dibekali akal itu nikmat Allah ya, nikmat ijad Allah yang paling utama. Aujada yujidu ijad. Kalau nikmat yang lainnya kan nikmat imdad ya, pembekalan Allah selama hidup kita. Ya itu akal kita, akal sebagai pengendali. Jadi orangnya itu akal. Nah, nanti sahwatnya itu beliau menjelaskan kuda. Sahwatnya kuda, manusianya akalnya. Nanti ghadabnya itu anjing yang mengawal kita yang untuk berburu itu. Nah, kalau ghadabnya terkendalikan, sahwatnya terkendalikan, sukses kita akan mendapat hasil buruan yang menaati. Itu begitu juga manusia. Kalau akalnya bisa berjalan, bisa mengendalikan ghadab dan sahwatnya, akan sukses. Bahkan mengilustrasikan lagi Imam Ghazali itu seperti suatu, jadi manusia itu suatu kerajaan. Kerajaan itu kan ada rajanya, ada menterinya, dan ada tentaranya, kan begitu. Nah, menteri itu ibaratnya akal. Nah, kalau raja itu istilahnya sahwatnya ada pengen kuasa, pengen negara itu tenang. Tuh, tentaranya. Tuh. Ya kalau rajanya mau mengambil musyawarah dengan para menteri dapatnya akal pikirannya. Dia selalu bermusyawarah dengan menterinya. Juga tentara-tentaranya mau melaksanakan tugas baik-baiknya. Sukses negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi kalau sudah rajanya istilahnya sahwatnya seenak sendiri, tumbar saja. Apalagi kalau misalnya tentaranya sudah diatur, malah mau kudeta lagi tentaranya. Wah, bagaimana negara ini akan aman? Itu Imam Ghazali mengekspresikan an-nafsul mutmainnah seperti itu ya. An-nafsul mutmainnah, jadi jiwa yang tenang gitu. Nah, jadi sekarang kalau ya orang soleh itu jiwanya tenang. Ya itu tadi jawaban di antaranya apa? Tidak ada rasa takut, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada sedih itu. Dan sekarang kita kemarin tuh ini sama Andi mana Andi ya? Andi kan pernah tanya Andi, kamu enggak pernah sedih enggak kamu kehilangan motor? Enggak, aku ya katanya. Kamu pernah enggak kamu menyesal karena tunangan kamu ada yang merebut? Enggak, Bu ya, enggak ada. Kamu pernah enggak kamu merasa rugi sekali karena
tokonya Abu Bakarannya? Pernah nggak? Nggak pernah ya. Dia nggak kenapa. Itulah jiwa yang mutmainah seperti dia. Tuh Ali itu ketawa terus. Gimana kan dia ketawa? Iya, nggak ada yang sedih tanya. Yang dia ngomong, pernah nggak sedih atau menyesal kayak kehilangan motor? Nggak punya motor? Pernah nggak kamu istilahnya apa aja kecewa karena ditinggalkan pacarnya menikah dengan orang lain? Dia nggak punya pacar? Pernah nggak kamu punya mau kebakaran katanya? Enggak, kamu nggak punya. Jadi kesimpulannya orang yang nafsul mutmainah adalah orang yang tidak punya apa-apa. Itu karena kita pengennya punya segala macam, akhirnya tambah karuan. Apa nggak boleh kita punya apa-apa? Ya boleh-boleh saja, tapi yang penting bagaimana kita mensikapinya. Sedang kita dibekali syahwat dan dibekali apa? Hodom. Orang pengen baca pejabat tuh hodom dia namanya syahwat. Kalau pengen punya pemakannya pengen enak terus, apa itu juga pengen yang kan itu namanya syahwat. Nggak apa-apa. Itu kan syahwat pun kalau dimanage dengan baik dengan akal kita sudah bukan syahwat lagi, itu namanya azimah. Kita pengen punya uang yang banyak, punya mall apa? Untuk apa? Berdoa lagi, doanya untuk orang tabung, sholat miftahul arzak, gitu kan? Fulus. Santri kita masih tuh di mana-mana di Kalimantan, di Sumatera, di Jakarta juga, makanya sholat miftahul arzak. Ada yang di Turki mana? Santri, mahasiswa, kamu tuh fulus terus untuk apa? Kita kan membangun pesantren seluruh Nusantara, nggak apa-apa. Itu sudah bukan syahwat, tapi namanya azimah, zamannya azaim. Kamu punya, nah, tapi kalau orang pengen punya mall, pengen punya hotel, pengen punya uangnya, untuk apa? Rumah mewah untuk pamer, ya kan? Punya mall hanya untuk berfoya-foya, punya jet sendiri juga untuk jalan-jalan terus. Ya itu namanya syahwat. Ya, godom kalau dimanage dengan baik, jadinya syaja'ah. Jadi syaja'ah itu yang nama Sayyidina Umar itu ma'rufun kana ma'rufan bi syaja'atihi wa quwwatihi. Itu berani luar biasa. Makanya doa Nabi Allah itu Islam bila Umar itu. Sehingga zaman setelah waktu zaman Nabi Muhammad dengan Abu Bakar khilafah Islamnya kan cuma Mekah Madinah mau kemana lagi cuma begitu saja. Tapi setelah Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar apa itu menduduki khalifah, apa yang dikatakan Umar ada ekspansi luar biasa sampai ke Yaman atau apa Iran, Persia itu Iran sekarang ya, Iran sampai ke Syam, bayangkan sampai ke Irak, sampai ke Mesir, luar biasa nyebrang ke sama Sayyidina Umar. Jadi namanya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kembali pada kita itu zaman Sayyidina Umar. Ini Muhammad ya belum. Ini Muhammad sendiri ke sana waktu zaman Isra Mi'raj kan. Baru itu bahaya macam. Itu sajaannya. Jadi dari khodom itu cuma khodomnya milik dengan sebaik-baiknya, jadilah apa namanya itu sajaah. Berani bagus ya. Iya, jadi enggak apa-apa. Ya, sekarang kita apa enggak bisa? Tadi kan bahasanya orang yang hatinya tenang, yang nafsul mutmainah, orang yang tidak punya apa-apa, itu contohnya adik. Enggak ada musim-musim yang beriman ketawa-ketawa terus. Apa enggak bisa kita punya segala macam? Ya boleh-boleh saja, tapi bagaimana kita menyikapinya? Ya kita kembali ke malaikat. Walillahil mulkus samawati wal ardh. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi semuanya. Kita saja yang salah menyikapinya, merasa memiliki. Iya. Kadang-kadang ada orang juga berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya kan? Fid dunya hasanah, pengen yang bagus, punya hotel, punya mall, punya apa. Terus nanti di akhiratnya kan enak lagi.
kayaknya nggak rasional deh, nggak masuk akal. Ya kan ditanya, dia punya hotel untuk apa, punya itu untuk apa, untuk apa. Tapi kalau dia pengen punya hotel, pengen mall, pengen punya apa kan, ya nanti hasilnya untuk pengembangan pesantren, membangun pesantren seluruh Nusantara Indonesia ini, oh, itu bagus, itu namanya apa tadi, azimah, sudah bukan sahabat kan. Ya. Lalu ada nggak contohnya orang di dunianya punya segala macam, tapi dia jiwanya mutmainah? Contohnya apa? Memang contohnya kan. Jadi contohnya yang nggak punya apa-apa ya. Jadi contohnya yang kaya. Ya contohnya Sunan Gunung Jati, Raden Fatah, Sunan Demak. Yang namanya Sunan Gunung Jati itu raja. So, bayangkan. Kalau raja, apa yang kita bayangkan? Dia punya istri-istri yang cantik, punya apa? Istana yang mewah, ya kan? Punya tentara yang tunduk pada dianya. Seorang raja. Kurang apa? Bahkan apa itu kendaraannya dikenal juga vaksin abaliman. Film vaksin abaliman itu bisa terbang ke angkasa, luar biasa. Itu gimana? Itu seorang wali. Jadi itu semuanya itu di luar dirinya. Kerajaan di luar dirinya. Jadi tangan itu digerakkan oleh Allah, mata oleh Allah, semua dari Allah. Hatinya sih Allah. Itu. Jadi wali juga beda-beda. Ada yang jadi raja, ada yang nggak punya apa-apa gitu loh. Nah, sama dengan Nabi juga. Nah kan Nabi ada yang jadi raja. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Yang lainnya tidak ada. Sok bayang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi. Ya kan kalau yang raja kan. Nah itu jadi ya soal nafsul mutmainnah itu prinsipnya bagaimana kita mensikapi apa yang ada sama kita itu. Kalau mensikapi dia secara hakikat bahwa semuanya punya Allah, nggak masalah. Ya iya. Ya kadang masih saya sendiri yang pribadi. Kadang-kadang saya juga ngurus pesantren di Kalimantan dan 3 cabang, ada di Sumatera. Sekarang dititipin lagi oleh Allah. Oleh Allah apa ini? Di sini, itu kan bisa bayangkan bagaimana memanagenya. Ya orang kalau seorang pengusaha kan biasa punya perusahaan di Kalimantan, perusahaan di Sumatera, di Jakarta juga punya. Apa yang mereka rasakan? Wah, mereka montang-manting. Ya maaf kalau saya, apa urusannya? Itu kan pesantren punya Allah. Kenapa kita pikirin benar-benar? Ya sudah saja diserahkan. Kita enjoy saja. Kita tahu, malah Kalimantan ya santai-santai aja. Ya kita masih belajar gitu. Ya kalau kita sudah bisa nanti kita jadi wali. Itulah sebagai barangkali sebagai muqaddimah ya. Jadi tujuannya kita belajar apa? Tasawuf itu agar kita tenang hatinya ya. Oh, berarti kita harus emang tasawuf sendiri itu ada tasawuf, ada tasawuf falsafi, ada tasawuf amali. Ada orang yang kadang-kadang nggak ngerti apa-apa. Ya maaf ya, seperti Pak Haji ini yang punya ini, itu kebetulan beliau ikut Thariqah Naqsabandiyah. Jadi itu masuk Islamnya sama orang Thariqah. Ya itu ada Thariqah, ada wirid-wiridanya. Tuh kadang setiap hari Minggu karena di sini ada acara baca asar itu. Itu pernah ibu ditanya atau ibu ditanya, alhamdulillah saya kan setelah ikut Thariqah tuh, Masya Allah tenang hati saya katanya gitu. Ya karena ala berikaan apa yang ada kata apa ala berikai main ada kata main dulu itu kan itu tenang itu amali. Kalau tanya masalah gini-gini karena nggak paham orang-orang Thariqah itu. Ya kan yang berkahnya dia selalu wiridan, dia selalu ada setiap hari gitu kalau ingat Allah, ya Allah memberikan istilahnya inspirasi dan intuisi yang lain sehingga dia bisa menenangkan jiwanya. Ya kalau kita mungkin ada di antara kita ada yang masuk Thariqah sekolah, saya sendiri belum masuk Thariqah atau Thariqah. Ya saya dengan cara lain bagaimana saya menenangkan hati kita, tujuannya sama lah mendapat apa? Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wa dkhuli jannati.
Itulah barangkali sebagai mukaddimah ya tentang apa tadi makna hikmah dan hubungannya hikmah dengan ilmu tasawuf. Yang hikmah ini ya pokoknya dianggapnya ilmu tauhid yang paling yang ilmu tauhid yang paling bagus lah gitu ya. Sebagai mukaddimah kita langsung di istirahat dulu, langsung katanya mau minum dulu belum materi di istirahat sebentar. Sambil aja ya. Hah? Sambil aja. Jadi langsung aja dulu. Iya ya. Ya sudah. Jadi kita terus. Karena kita tidak akan dibaca sarahnya, sebab begini. Kita balik ini al-hikam ini hikmah. Hikmah itu tadi kan kita ambil hikmah di sini yang artinya apa qalla lafzuhu wa jalla ma'nahu. Lafaznya sedikit tapi maknanya banyak. Kita ambil dari itu. Atau bisa ngambil dari taufiqul amal bil ilmi bisa, atau mutabaqatul kalam bil waqi. Namanya orang yang ngomongnya pas namanya orang hakim. Hakim itu orang kalau ngomong pas termasuk bayangannya. Nah ini Ibnu Athaillah sendiri itu ini yang mensarahi kan samanya Ibnu Abbad an-Namazi. Ibnu Abbad sendiri mensarahi. Jadi gini lah posisinya. Kita biar tahu benar siapa sih kita tahu di mana. Apa yang akan dibahas oleh Ibnu Athaillah. Jadi ibaratnya begini lah. Ini kan kajian orang-orang para aulia lah. Terus tasawuf itu. Makanya mereka orang orang Wahabi kenapa tidak mau menerima tasawuf? Sebab mereka hanya bersandar pada ilmiah. Yang namanya suatu dikatakan ilmu harus sesuai dengan data-data objektivitas. Dasarnya apa? Misalnya, kan suatu ilmu dikatakan ilmu itu kalau ditanjak dengan data-data yang objektif kan, sesuai dengan nyata, baru kita simpulkan itulah ilmu. Sekarang kalau tasawuf dasarnya apa mana? Bukti-bukti keilmuan kok nggak ada dasarnya? Sebab memang nggak ada dasarnya. Apa itu tadi? Satu ilmu itu kalau itu belum masuk baru masuk duga-dugaan, nah namanya asumsi. Asumsi itu dugaan. Lah kalau sudah bisa dibuktikan kebenarannya sesuai dengan objektivitas, baru dikatakan ilmu. Kata tasawuf dasarnya apa? Dasarnya katanya. Kata siapa? Kata guru saya. Kata guru saya. Katanya, dia ketemu inqisyaf alamul malakut luar biasa. Itu. Jadi kalau katanya saja, cerita saja. Cuma kita masa sih guru kita bohongin kita kan nggak mungkin. Jadi ibaratnya seperti inilah. Jadi Ibnu Athaillah siapa? Ibaratnya Ibnu Athaillah itu orang yang sudah menikah, punya anak, udah pernah berkeluarga. Ini Ibnu Abbadnya itu yang mensarai itu anak-anak yang baru balik. Baru balik. Terus kita orang ini anak umur 6 tahun, 7 tahun. Kita anak umur 6, 7 tahun yang mensarai ini itu saya ya. Kita ini anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun, 5 tahun yang mensarai kitab ini Ibnu Abbad. Itu kan? Itu yang mensarai Ibnu Athaillah. Ibnu Abbad itu dikatakan orang yang baru balik, Ibnu Athaillah orang yang berkeluarga. So, kalian bisa bayangkan, anak-anak ada orang tua ngobrol atau ngomong lah tentang bagaimana nikmatnya, senangnya orang berindohoi dengan istri. So, kira-kira nyambung gak anak umur 7 tahun? Nggak nyambung kan? Dia ditanya, tuh bapak kamu ngomong apa? Nggak tahu, nggak paham. Gitu kan? Ya. Tapi kalian yang sudah dewasa tuh, so, agak ngerti sedikit. Tapi kan hanya gila-gila saja kan? Apa ya dengan itu? Gimana sih? Masih kalian kan masih penasaran. Paham? Itu. Jadi ya omongannya Ibnu itu ibarat ada orang
tidak. Waktu itu apa hal-hal yang dialami oleh orang-orang dewasa, bagaimana senangnya berindah di dalam kamar, ya kan? Diceritakan sama anak-anak umur 5 tahun nggak nyambung. Jadi kita juga dari kebanyakan ini nggak akan paham. Dan sebetulnya yang duduk di sini itu bukan saya. Orang yang minimal ya sudah agak berilah nggak paham, gitu kan? Tapi tidak semuanya itu. Ada yang bisa kita udarilah ya selamanya begitu, gitu loh. Itu maafnya. Jadi ya makanya sudah kita nggak usah pada sarannya lagi. Sarannya juga masih juga. Katanya paham. Itu makanya beliau juga dalam menulis, saya juga bab ini sebenarnya sifatnya subjektif. Tidak dia dalam bahasa Arabnya subjektif. Apa sih maksudnya? Gak tahu tuh. Artinya kira-kira begitulah, kira-kira aja. Yang tahu persis yang mengalami. Itu kan kita hanya mengira-ngira, ya. Tapi ya tidak semuanya begitu. Ada yang bisa kita cerna, ada yang sama sekali tidak kita cerna. Sampai saya sendiri maaf, pernah saya tuh punya kitab tafsir Al-Jilani, itu tafsir itu Al-Jilani. Itu kan ada Syekh Fadil ya, yang sering ke itu contohnya Syekh Al-Jilani. Saya mau Syekh, anak kalau tuh ada tafsir Jalalain, mau paham itu ilah kulli. Saya ngomong begitu, saya nggak paham ini tafsir Jalalain itu. Bab tafsir kan ada tafsir ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir bil diraya ya, ada tafsir isyari. Tafsir isyari ini kan subjektif sifatnya. Jadi nggak paham. Itu tafsir isyari katanya Syekh Abdul Qadir Jalani. Apa Syekh Fadil mengatakan? Ya, ikra marrat katanya. Suruh ikra marrat katanya. Ya bagian marrat ya. Kitanya kudu bisa menggalengin baru paham kan. Tapi ya mungkin kalau bahasa tutur-tuturan akhirnya mungkin ya Syekh Abdul Qadir yang memberi istilahnya pada kita bisa paham. Itu ibaratnya seperti itu ya. Ya, jadi kita yang pertama ini apa? Ini dalam yang cetak tebal aja. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur rajai inda wujudiz zalal. Itu min alamatil i'timadi. Min alamat itu khobar muqaddam, ya kan? Muqtadanya mana? Nuqsanur rajai inda wujudiz zalal. Sebagian dari tanda-tanda bersandar pada amal, nih. Sebagiannya itu adalah kurangnya pengharapan dikala adanya keterpelesetan, ketidakberhasilan. Ulangi lagi, kita pahami dulu ini. Atau dibalik ngomongnya, kurangnya pengharapan dikala adanya ketidakberhasilan adalah sebagian dari tanda-tanda ketergantungan pada amal. Paham? Lamun cara Jawa sih min alamatil i'timadi iku setengah saking tanda-tanda bergantungan alal amali nuqsanur rajai utawi kurangnya pengharapan. Jadi menurut kita tuh nggak boleh bersandar pada amal, tuh nggak boleh. Itu bersandarnya pada Allah lah. Paham? Iya, pada Allah, pada amal. Sementara kita sehari-hari nih dicekoki oleh slogan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa yang terjemahkan? Allah tidak akan merubah, ya kan? Apa yang bersama kaum? Kalau kalian ini mau berubah. Jadi kalau kita pengen dirubah oleh Allah, kita rubah dulu baru Allah merubah. Apa yang begitu? Sekarang saya tanya, kalau Allah mau merubah, kalau kita mau berubah, yang jadi Allah siapa? Yang jadi Tuhan siapa? Ya pertanyaan begitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kan
tidak mau merubah. Jadi kalau yang mau merubah ya Allah mau merubah, mengikuti. Jadi yang jadi Tuhan siapa? Karena terbukti begitu. Kalau kita mau berhasil ya sungguh-sungguh kan jauh aja. Ya iya, tapi di situ ada mayasya yang tidak nampak. Maili mayasya, orang Allah kendaki. Ini permasalahannya. Ya kalau orang memang kita Mu'tazilah, orang Mu'tazilah yang begitu. Allah tuh nggak ada, sifat yang nggak ada. Ada lain ada yang Jabariyah, yang Qadariyah. Kita kan ahli sunnah wal jamaah tidak. Jadi nggak boleh kita bersandar. Ya kan semuanya Allah kan. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan juga ciptaan Allah. Ya kalau kita nggak kerja kita nggak dapat uang. Oke, saya terima. Kalau kita nggak kerja nggak dapat uang. Saya tanya, kalian bisa kerja? So, kalau nggak diberi kekuatan oleh Allah bisa kerja nggak? Nggak bisa tuh. Berarti kamu bisa kerja kan? Dikasih kekuatan oleh Allah kan? Jadi dari mana tuh uang? Dari Allah juga. Makanya karena kita terlalu bersandar kepada amal, kerja kita, usaha kita, dikala kita itu tidak berhasil, kita kecewa, kita menyesal, kita sedih. Loh kenapa sedih? Padahal kalian tahu apa rukun iman yang itu? Al-qadar khairihi wa syarrihi min Allah. Itu maksudnya. Jadi apa? Udah semuanya Allah. Gitu loh. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Ulang lagi, ya. Apa tadi? Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur roja'i inda wujudis salam. Nah, kita nggak boleh bersandar pada amal kita, ketergantungan pada amal kita. Kita pada Allah. Itu. Makanya didahulukan. Ya kenapa didahulukan mubtada'nya dulu, khobarnya dulu? Ya iya karena ada ditaksis, qasar. Bahwa ketergantungan itu ada pada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, apa kita tidak boleh berusaha? Ya berusaha. Kalau berhasil, ya bukan karena usaha kamu, itu dari Allah. Kalau tidak berhasil, ya Allah belum mentakdirkan. Ya. Barangkali ada penafsiran lain, ini juga penafsiran kita. Ada yang silakan lah. Ini banyak sarjana S2 silakan lah, nggak apa-apa nanti bisa dikenal lebih lanjut itu teman kita ya. Itu pun pemahaman saya. Sekarang yang keduanya, iradatu tadrid ma'iqamatil iyyaka fil asbabi minasyahwa al-khafiyah. Terjemahkan, arada irada. Keinginanmu iradatuka at-tadrida. Tadrida maaf dari maf'ul bih, dari masdar. Keinginan kamu tajrid disertai menundukkan Allah terhadap kamu. Ya kan maf'ul bih lagi. Ya kan maf'ul bih dari iqamah. Aqama yuqimi iqamatan. Keinginan kamu tajrid disertai dengan menundukkannya Allah terhadapmu dalam sebab itu minas sahwa al-khafiyah, merupakan syahwat yang samar. Terus wa iradatuka, kebalikannya, wa iradatuka al-asbab, keinginan kamu sebab-sebab atau iktisab kasab bekerja ma'iqamatil iyyaka fit tadrid, disertai dengan menempatkannya Allah dalam kamu dalam tadrid, inhitatun anil himmah al-aliyah, itu merupakan suatu kemunduran di dalam himmah al-aliyah. Tadi kita sudah membahas tentang himmah. Jadi tadi manusia dibekali dengan syahwat, ya, dengan syahwat dan ghadab. Ya, syahwat dengan ghadab. Syahwat kalau dimiliki dengan baik, lima suratil akhirah, bukan syahwat lagi, itu namanya azimah. Nah, ghadab kalau dimiliki dengan baik, pengen apa? Pengen kuliah sampai S3 biar nanti saya membangun perguruan tinggi di Kalimantan, di kabupaten ini yang belum ada perguruan tinggi. Bagus itu. Dia mengembangkan itu namanya
namanya himmah. Paham? Udah bukan ghadab lagi himmah. Kalau berani ada saja. Itu himmah. Jadi ada himmah, ada syahwat. Sekarang kita kenal dulu. Tajrid itu apa sih? Tajrid itu kosong, nggak ada apa-apanya. Ada dalam belajar apa itu namanya? Sorok. Ada sulasi mujarrad, ya kan? Sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Apa mujarrad tuh? Nggak ada tambahannya. Artinya dia nggak apa-apa, nggak kerja apa-apa, di rumah aja. Nggak apa-apa. Itu bagus sekali. Sebab dia meninggalkan dunia. Sekarang, kan dulu kita berarti belum terangkan. Tasawuf itu apa sih? Tasawuf itu apa? Ulangi dulu. Tasawuf itu apa? Oh, kita kan belajar ilmu tasawuf ya. Tasawuf itu memang definisinya banyak. Ada yang takut dunia hanya untuk akhirat. Ada yang mengatakan ada tarku apa al-ghair selain Allah ilah untuk Allah, hanya Allah adanya. Ada lagi tasawuf at-takhalli wa tahalli. At-takhalli wa tahalli. Kalau tahalli berias, at-takhalli mengosongkan diri, at-takhalli wa tahalli. At-takhalli mengosongkan diri dari sifat al-qabihah, sifat yang jelek, dari apa? Takabur, ujub, sum'ah, riya, apalagi sombong, angkuh. Itu namanya at-takhalli dari sifat-sifat itu, termasuk juga pelit, itu kan, penakut. Itu at-takhalli mengosongkan diri. At-tahalli berias, at-tahalli bil akhlaq al-mahmudah, bizuhdi wal wara wal ikhlas wa ila akhirih. Karena itu tasawuf itu. Dan mengatakan takut dunia, meninggalkan dunia itu tasawuf ya. Makanya itulah sekarang tadarus itu apa? Dia tuh gak kerja apa-apa, diem aja di rumah. Sudahnya kerjanya wiridan, sholat itu saja, nggak kerja apa. Nah, kenapa harus kerja? Allah kan mengatakan, kan apa? Ma min dabatin 'alal ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya kan? Wa amur ahlaka wastabir 'alaiha. Kan? Mereka lah apa? Kalau kamu suruh sholat, wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Saya tidak nanya kamu rezeki, tanggungan saya. Kan gak usah dicari lagi. Oh, kalau itu jawabannya, ya bisa boleh saja. Itu tajrid. Lah, kalau orang yang, kalau kita kan harus ada sebab-sebabnya. Kalau pengen uang ya kerja dulu, baru dapat uang. Kalau nggak kerja, ya nggak dapat uang. Karena makom kita makom asbab, paham? Beda makomnya. Loh, sekarang contohnya adalah kalau kita ngomong nggak ada contoh, susah. Contoh, saya tanya, tuh ami banyak tuh. Kiai di Buntet kerjanya apa? Dan tanya. Ayo jawab. Dan dia pun tanya, iya yang PNS ada, yang enggak banyak. PNS betul aja dengan PNS. Kita lah punya saudara sendiri. Kamu boleh tahu tuh, Kang Oyim kerjanya apa? Ayo jawab. Itu orang mujarrad itu namanya tajrid, paham? Saya banyak saudara saya yang tajrid, banyak yang di apa itu, yang di Banten, Cimun Fasir itu, istrinya kan saudara sepupu aku ya. Itu nggak pernah kerja apa. Kalau jam 9 begini, jam 9 masuk ke kamar, sudah wiridan Allah sampai menjelang fajar. Menjelang fajar beliau minum. Minumnya cuma satu guk air putih. Ngomong dengan saya sering ngomong. Minum air putih, nasi putih suapan. Udah puasa. Aduh. Nggak tidur juga siang, paling tidur sebentar. Kadang nggak tidur. Terus maghrib buka. Makanya dia ngomong ya Bisri, yang menguatkan kan bukan nasi katanya Allah. Jadi sehari semalam itu hanya 2 suapan nasi dan 2 tegukan air putih. Bayangkan. Itu yang heran anak-anaknya. Anak-anak ada yang
mondok di kita itu semuanya anak-anaknya ada yang laki-laki ada 4 tuh, dibangunkan masjid, dibangun rumahnya mewah, doa santrinya juga banyak, luar biasa. Dari mana uangnya? Wallahu a'lam. Bahkan ada rumah yang seperti istana rumahnya, ya adik mahasiswa. Tuh, ada lagi, ya ada. Seorang semuanya itu tajir, enggak karena kiai benda aja, ya benda banyaknya banyak yang asbab, ya benda mana tajir semuanya. Jadi enggak, dan itu juga enggak semuanya yang tajir itu seperti itu. Iya memang begitu, yang namanya amoib enggak seperti itu, biasa makan biasa, makan biasa ya kan, beda-beda. Saya juga punya itu yang banyak lah saudara saya, yang beda-beda punya. Enggak mesti seperti semuanya. Ya memang itu namanya tajrid. Nah, jadi meninggalkan asbab. Kalau kita jangan macam-macam, kan kayak mufasir lah, kayak coba wae ada ini kan lagi disebut azam Quran. Ini Gusti Allah dadakan Iqbal ke makamnya dulu, makom tajrid, makom asbab, paham? Itu saya terangkan dulu. Jangan pengen mikir-mikir pan. Oh ya, coba ulangi lagi sini tuh. Makanya dia apa? Iradatu wa tadrida, kepengenan kamu pengen dari ilmu fasir, di mana itu? Ya kan? Ma'iqomatillahi iyyaka, disertai dengan mendudukan Allah dalam kamu fil asbab. Kalau nanti guru ngajar dapat honor, tuh itu minas syahwa al-khafiyah, syahwat yang khafiyah, yang samar disawatkan. Nah sekarang dibalikannya, wa iradatu kal asbab, tuh kepengenannya kamu, ini ngomongnya kan yang mufasir, mufasir, kamu ingin sebab-sebab atau kamu oyim, itu kan, oyim, kepengenan kamu pengen jadi petani, pengen dagang, padahal ma'iqomatil iyyaka fit tadrid inhitatun anil himmah al-aliyah, itu merupakan suatu kemunduran atau kelemahan dalam himmah yang tinggi. Kamu tuh himmahnya udah bagus ya karena himmah apa? Seperti ada kan orang, saya mau buka pesantren dulu, saya mau cari uang banyak, itu kan himmahnya bagus himmahnya. Apalagi orang pengen inkisyaf dengan umat aja, bagus punya dia bagus. Itu ya paham udah ya. Jadi ada macam-macam mas. Kalau itu makom tajrid, makom sebab, jadi makanya sih wakal. Terus ya, ini enak juga ya. Mana lagi yang kelewat? Apa? Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdar. Sabik itu jadi menggebu-gebunya himmah. Saking himmahnya luar biasa tuh, masya Allah. Oh kita itu apa? Buka ini, segala macam di luar. Bagus himmahnya. Tetap la tahriku aswaril aqdari, tidak bisa merobek apa itu pagar-pagar aqdar, nggak bisa. Kadar nggak bisa. Apapun himmahnya setinggi, benar nggak mungkin akan bisa merubah takdir. Allah mengatakan qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu. Jadi ya contohnya lah. Apa itu? Nggak ada sedikit pengen punya pesantren di Jakarta. Dari mana uangnya? Nggak ada dikit. Kok diteraya? Kalau dinilai berapa uang puluhan miliar itu? Tapi ya Allah, ini takdir Allah. Ya, tetap walaupun himmah setinggi apapun tidak akan bisa merubah takdir. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi apa yang kita kerjakan sudah ada di atasnya. Makanya orang-orang yang sudah inkisyaf, sudah ma'rifat tahu. Makanya ini kayak saya Pak Haji itu ya cerita sama aku ya. Udah bayangkan orang bangun begini udah 6 tahun jalan enggak pahit. Kan orang gimana? Enggak manfaat paling seminggu sekali. Juga anak-anak cuma berapa orang. Ya nangis. Beliau
ketemu dengan dia mau dengan gurunya, guru Naksabandia itu. Sudahlah Pak Haji, nanti suatu saat akan menemukan orang yang betul-betul akan mengurusi yayasan kamu. Ketemu Abi itu nangis. Berarti kan itu tahu, gurunya tahu di atas tuh ada orangnya. Cuma orangnya siapa? Berarti masih cilik banget. Nggak bisa menang, itu nggak bisa. Ya, jadi tetap abimah pun apapun nggak bisa akan merobek takdir. Nah, apa ya? Qad ja'alallahu li kulli syai'in qadar. Nah, terus. Sekarang nih, arif nafsaka minat tadbir. Fama qoma bi ghairuka anta la taqum bi li nafsik. Terus dipahami dulu nih ayatnya. Arif itu bil amar. Tenangkanlah nafsaka tuh. Maf'ul bi arif nafsaka. Tenangkan jiwa kamu. Minat tadbiri dari ngatur, dari memprogram, dari merencanakan. Bisa gak mikir-mikir rencana-rencana. Itu fama qoma bi ghairuka, fama qoma bi, maka apa yang telah dilaksanakan oleh selain kamu, koma jadi koma bi melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh selain kamu, angka sakit dari kamu, menjamin kamu. Latakum bil nafsi, kamu jangan melaksanakan sendiri. Ulangi lagi. Tenangkan jiwa kamu dari mengatur. Ada yang ngatur mana itu, Pak? Ngatur apa? Atur yang sudah dikerjakan oleh selain kamu. Udah ada yang kerjain. Kok kamu ngatur sih? Lu kepikirin sih? Ngapain lu? Gak ada gunanya. Paham? Yang sudah ada yang mengatur, sudah yang nangani, nggak usah dipikirin. Paham? Arif nafsaka minat tadbiri, fama qoma bi ghairuka angkaklah takum bil nafsik. Tenangkanlah diri kamu untuk mengatur, merencanakan apa yang telah disanakan oleh selain yang lain, ghairuka Allah maksudnya. Kamu nggak usah ngatur sendiri. Saya tanya, yang dikerjakan oleh yang lain apa sih? Allah maksudnya ghairuka tuh. Allah mengatakan apa? La nas'aluka rizqa. Ya kan? Fa'mur ahlaka bisolati apa? Wastabir 'alayha. Dan bersabarlah untuk sholat. Ya kan? La nas'aluka rizqa. Kami tidak tanya rezeki, sudah jadi tanggungan saya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tanggungan Allah. So, kamu mikirin rezeki itu mikirin apa? So, saya tuh ya karena saking yakinnya itu orang-orang yang tajrid. Tanya kamu kan mikirin. Saya besok makan dari mana ya? Kalau merokok lagi rokoknya terus-terusan dari mana ya? Gak ada pikiran. Apalagi mau fasik. So, apa lebih dasar lagi? Itu sudah lagi namanya Mbah Fanani. Mbah Fanani itu 10 tahun di Kerawang. Bayangkan. 10 tahun di Kerawang pindah di mana? Gunung Dieng, saya udah pernah sana. Tinggal di tepi jalan. Gubuk lebarnya bahasa semeter 20, ininya bahasa 2,5 meter. Itu kan digubukin orang. Kerja gini aja. Sudah 20 tahun sampai sekarang. 20 tahun umurnya lebih 10 tahun. Ada. Kalau tahu silakan sana. Bapak nanti sana. Itu asli orang Cirebon. Gila ceritanya gitu. Alam ya. Waktu Mbak Soleh, jadi di Cirebon itu ada 3 pesantren yang tidak benda, gedongan, buntet. Soleh itu ditanya begini katanya. Soleh itu menyuruh santri, betul, ambilkan kelapa kayak gitu kan. Gak apa-apa, kita cerita dulu biar orang-orang tanya seperti apa sih. Kita ambil kelapa katanya. Itu kan Fanani itu. Dia masih muda seperti kalian. Udah bisa ngambil kelapa. Dikasih nama kiai. Kiai Soleh itu. Kiai Soleh yang marah. Orang ajar kamu ya deh. Begitu saya dan bisa katanya. Wah kurang ajar. Dimarahin dia. Kalau dia marah dia pergi katanya ngumpet dulu mana tuh. Oh pergi kok. Itu asal-asalnya. Kenapa? Kalau 10 tahun orang tidak sana. Luar biasa. Apa dia? Tidak.
Ya sudah nggak tahu dia kerjanya apa. Ada yang mengatakan kalau waktu sholat katanya sholat tidak ada, katanya itu kan kata-katanya Allah alam. Itulah orang-orang tadi. Ya, mereka meyakini Allah mengatakan kan, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Kadang-kadang kita pusing mikirin kerja apa, penghasilan, mau kawin aja, mau menikah, mikir-mikir belum dapat penghasilan tetap. Kawin. Gimana ya? Nah, kita banyak masalah ya nih. Ini ada orang ya. Ini diyakini nih. Ada orang, kamu lah misalnya bujangan kan, saya dapat penghasilan segini, dimakan sendiri aja habis. Bagaimana kalau kita menikah? Begini bagi dua dong. Wah, nggak cukup. Penambahan penghasilan dulu biar cukup. Itu kan hitungan manusia. Dua dibagi satu, empat dibagi dua berapa? 4 dibagi 1 kan 4. Kalau 4 dibagi 2, itu manusia. Allah tuh gak berlaku itu tuh matematik itu. Paham? Jadi jangan kamu terus penghasilannya misalnya ini penghasilannya tuh ini kurang. Kalau kita kawin penghasilan dibagi 2 dong, kurang tuh salahnya. Kalau kita sudah menikah lain rezekinya bukan ini. Paham? Dirubah mana? Ya bisa lebih kecil, bisa lebih banyak. Paham? Kok bisa kecil? Ya iya. Bisa. Kalau sudah menikah gimana? Tadi segini kan ulangin lagi. Jadi segini ya, segini. Terus kalau udah menikah dibagi 2 dong, kurang. Berubah ini, berubah. Gimana berubahnya Pak? Bisa begini. Wah, kok begitu? Ya itu Allah. Apa nggak bisa? Bisa. Atau lebih kecil, begini, ya di PHK. Iya kan? Nah, tapi Allah memberi keberkahan. Paham? Mungkin kamu waktu rezekinya ini, kamu nyebur foya-foya, jalan-jalan ke Bogor terus, nggak berkah uangnya, ya kan? Tapi setelah menikah, mungkin dia kan mikir, tuh nggak jalan-jalan, ya kan? Diberi berkah oleh Allah. Di dunia hasanah, katanya kurang berkah jadi berkah. Itu dia jangan takut sama kamu. Takut menikah. Jadi ya, ulangi lagi ya. Ulangi ini kan enak ini ya. Gimana? Tenangkanlah diri kamu untuk mengatur. Maka apa yang telah ditangani dikerjakan oleh selain kamu, oleh Allah maksudnya. Kamu gak usah mikirin sendiri. Mau sendiri kamu. Itu kesalahan kita. Jadi kita enggak ya kita enggak boleh usaha gitu loh. Boleh itu. Tapi ya itu tapi Allah ya. Udah, kita terus lagi. Apa lagi sekarang? Apa itu? Istihaduka fima duminalaka. Itu kan. Istihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ini betul penafsiran dari sebelumnya. Tuh, istihaduka, kesungguhan kamu tuh, sungguh-sungguh tuh, bukan fima duminalaka, dalam apa yang telah ditanggung untuk kamu. Kamu bersungguh-sungguh dari uang, ngomong sih. Repot-repot itu repot-repot, jungkal dibalik. Jawa sih kaki nganggur das musik ini ya kan. Fima duminalaka udah ditanggung. Fima di dalam yang dumina telah ditanggung untuk kamu. Rezeki kamu udah ditanggung oleh Allah kan. Kok kamu ngoyo-ngoyo? Ngoyo ya apa? Paham? Ya rezeki udah ditanggung oleh Allah kan. Terus kamu ngoyo ya apa? Ya walaupun ngoyo-ngoyo anggur juga dapatnya segitu kamu itu. Kamu ngoyo-ngoyo ya paling dapatnya segitu. Tapi abunya ada mana abunya betul cari uang. Rezekinya banyak kan nanti. Ya mungkin di atasnya sudah banyak. Ya iya kan? Artinya ngoyo-ngoyo apa ngoyo-ngoyo? Kesungguhan kamu dalam apa yang telah ditanggung untuk kamu ditanggung.
itu ditanggung oleh Allah, pengoyo. Nah, kebalikannya, wa taksiruka fi ma tuliba minka, dan kesembronoan kamu, sembrono. Apa sembrono itu? Tidak bersungguh-sungguh lah, makna ijtihad. Fi ma tuliba minka, apa yang diminta dari kamu. Fi ma tuliba minka, fi ma dalam kang tuliba di kepri opo mak minka dari kamu. Ari masalah duit, wah montang manting. Ari masalah sing diminta, kamu tuh diminta apa oleh Allah? Saya tanya, diminta apa kita oleh Allah? Sob? Prima tuh minta. Diminta apa oleh Allah? Diminta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa amru ala bis sholatin. Ada sholat, leha-lehe. Iya kan? So, ada beribadah, loyo. Tapi harus cari uang. So, istilahnya gimana? Setengah mati, kaki mendas satu kaki gimana? Nggak kebalik itu. Nah, teruskan bacanya. Ini artinya apa? Dalilun ala intimasil basirah minka. Merupakan bukti daripada memudarnya mata hati dari kalian. Dasar nggak punya mata hati ketinggalan. Ya, basirah itu penglihatan dengan hati, kalau basir dengan mata. Itu. Jadi kebanyakan orang yang begitu. Orang-orang yang buta hatinya. Cari dunia yang sudah dijamin montang mati, ya kan? Ada yang diminta oleh Allah untuk menyamakan seenaknya. Kebalik orang itu. Ya kan? Ada dalilnya katanya. Ambil dalilnya apa? Amal di dunia apa? Amal di dunia ka'annaka ta'isu abada, ya kan? Terus wa amal di akhirat kita ka'annaka tamutu qada. Katanya gitu kan dalilnya. Katanya kan wa amal di dunia ka'annaka tamutu abada. Carilah tamutu ta'isu abada. Carilah dunia yang banyak terus. Kamu mau hidup selama-lamanya. Wah, cari uang terus. Alhamdulillah mutakadir. Atazur tamakul maqabir, ya kan? Wa amal di akhirat kita ka'annaka tamutu qada, ya kan? Apa iya bisa begitu? Sembahyang terus 24 jam. Kerja terus dia kerjakan sembahyang. Doanya nggak mungkin itu. Padahal pengertiannya kamu tuh qada itu nggak begitu. Yang benar tak? Karena kamu tuh kalian tuh besok mau mati. Besok mau mati, kalau kalian tahu nih. Iya, seperti Nabi Sulaiman sih ngomong dengan malaikat itu gak malaikat maut. Kapan kita akan mati? Juara ya. Warna dingin. Sulaiman tidak akan mati. Apa lihat maning? Beritahu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman apa tongkatnya mau nyuruh jin, kan punya pasukan jin yang bangun. Ini ada beberapa tafsir bagus itu. Ya mati ya kan. Kalau kalian, saya tanya, kalau kalian tahu, misalnya malaikat maut beritahu besok mati, kira-kira kalian malam ini bisa tidur nggak? Sholat terus ya? Iya kan? Kira-kira disambut terusnya apa? Sedang sholat ya? Iya, kayaknya begitu. Ya sudah. Sekarang tanya, mal di dunia kan anak kamu tuh kota. Bukan diartikan kamu tuh tadi uang sebanyak-banyaknya. Kita nih mau berangkat nih. Alah, udahlah, seperti nggak ada waktu lain. Gitu maksudnya. Nih, kalian mau ngambil uang nih. Ya, ada kasih uang lah, misalnya sana di Bogor, ya kan? So, kalian mau ngambil sekarang atau besok? Pasti sekarang, ya kan? Kenapa masih sekarang? Sekarang kan kamu kan harus ngaji, cari uang di sana, ya kan? Sudah uang, kan besok ada waktu lagi. Itu maksudnya. Aman. Iya. Kenapa kamu ngoyo-ngoyo? Kamu jangan ngoyo-ngoyo dari uang itu, dari harta jangan ngoyo-ngoyo. Karena kamu akan hidup selamanya. Kan uangnya nggak akan hilang. Besok juga bisa, kenapa harus sekarang? Itu maksudnya. Mal apa? Li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Kerjakanlah untuk duniamu seolah kamu akan hidup selama-lamanya. Bukan cuma cari uang sebanyak-banyak.
Masih banyak waktu, nggak usah buru-buru, nggak usah ngoyo. Kamu kan hidup selamanya, paham? Jadi nggak belak belakang. Cari uang mau mati. Kalau sholat itu kalau cari uang, nggak mungkin. Ya, jadi ya yang pasti itu, ya kan? Apa tadi? La haula wala quwwata illa billah. Ulangi. Ijtihaduka fima dumina laka. Tuh. Kesungguhan kamu dalam apa yang tadi tanggung untuk kamu. Apa tanggung untuk rezeki itu awal. Jangan lupa. Ya kita urusan dunia, urusan rezeki. Mau apa lagi? Ya termasuk istri juga rezeki lah. Oh. Yang belum kebagian ya itu rezeki juga. Bukan uang saja. Terus wataksiruka fima tuliba minka, tapi kesempurnaan kamu dalam yang diminta dari kamu tuh diminta apa oleh Allah? Suruh ibadah, suruh sholat, kok seenaknya, sembrono. Dalilun ala intimasil basirah minka. Ini merupakan bukti dari kepudaran atau kemerosotan mata hati dari kalian. Iya, orang itu ya pentingkan akhirat lah gitu ya. La haula wala quwwata. Terus. Mana lagi nih? La yakun ta'khuru amadil ata'i ma'al ilha'i fi du'a'i mujiban. La yakun itulah amar nahyi itu. Janganlah menjadi apa? Mana isinya yakun? Ta'khuru amadil ata' keterlambatannya masa pemberian. Ma'al ilha'i disertai merengek-rengek. Oh, ngawasin juat fi du'a'i dalam doa. Jangan menjadi kita tuh setiap malam doa, ya Allah zabitni sampai nangis zabit baik mudah-mudahan malas mudah-mudahan tuh pada kok beliau dari jodoh pripen. Janganlah yakun mujiban, jangan menjadi mujiban liyaksika yang mengharuskan keputusasaan kamu. Lah, gak mau kapegel, bosan beli baik-baik. Jangan begitu, terus. Paham? Ulangi lagi. La yakun ta'khuri amadil adai malil ha'i fi du'a mujiban. Tuh banyak yakun tuh. Keterlambatan saat pemberian disertai merengek-rengek dalam doa. Doa tiap hari, esok mungkin doa terus. Jangan menjadi mujiban liasika. Jangan menjadikan keputusasaan kamu. Bosan, wah gak mau doa lagi. Kenapa? Fahuwa dominala ka'al-ijabata. Sebab dia Allah menjamin untukmu ijabah. Pasti ijabah. Karena ada dalilnya. Ud'uni astajib lahu. Apa? Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Saya menjawab. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Saya menjawab, pasti dijabahi. Ini janji Allah. Enggak ada doa yang enggak dijabahi. Paham? Harus yakin itu. Ya, jangan bosan doa terus, enggak apa-apa. Beri payah terus. Tapi awas di sini ada dia jawabai. Fahuwa domina lakal ijabata fima yahtaruhu laka. Fima yang dalam kang yahtaru memilih sebab Allahu ingma laka untukmu. Mengijabahi apa yang Allah pilih untuk kamu. Yang Allah pilih untuk kamu nih. La fima tahtaru li nafsik. Bukan apa yang kamu pengeni, kamu pilih untuk diri kamu. Wa fil waqti alladhi yuridu. Dan dalam waktu yang Allah inginkan. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Ulangi lagi. Kamu keterlambatan waktu pemberian pada kamu terus. Itu jangan menjadikan kamu putus asa. Sebab apa? Sebab Allah menanggung pasti
Paham? Pasti dijawab, doa dijawab. Tapi, tapinya awas. Yang akan diberikan oleh Allah pada kita, apa yang Allah pilihkan untuk kita. Paham? Bukan yang apa yang kita inginkan. So, kalian kalau pengen istri pengen apa? Yang cantik kan? Iya kan? Kalau Allah ya bisa. Allahumma zawidni imra'atan jamilatan salihatan muti'atan. Bisa. Tapi ternyata dijabai mengusir Allah. Karena tidak sesuai dengan keinginan kamu yang Allah inginkan. Nanti Allah menjodohkan kamu dengan perempuan yang pas-pasan. So, yang Allah makanya begitu. Jangan memaksa benda. Artinya kadang-kadang kamu mintanya merah, paham? Dikasih Allahnya kuning. Pasti Allah ngasih. Tapi ngasihnya tidak sesuai dengan kamu yang pengen kalau kamu. Ya bisa sesuai. Kalau minta merah kasih merah. Minta yang banyak kasih banyak. Ada enggak? Nah, itu menimbang aja, menimbang pas dengan pemenang Allah. Jadi Allah kalau mengasih kita itu terserah Allah. Apa yang dikasihkan? Waktunya juga terserah Allah. Kalau kita kan pengennya, ya kan? Pengennya kan doain sedikit langsung boleh jodoh cek. Beli, yang bagus apa men? Mungkin yang kadang tuh dikasihkannya nggak di dunia, malah di akhirat nggak dikasih dunianya. Tuh paham? Jadi kalau kita meminta pada Allah, kemudian tidak dikasih, tidak dikasihnya oleh Allah itu satu pemberiannya tidak diberi. Paham? Ya itu tidak pemberian yang maksudnya tidak diberi di dunia, maksudnya di akhirat pasti loh kasih gitu loh maksudnya. Makanya saya kalau sama anak di ini kan masalah tasawuf itu ya kadang-kadang kita ya bolehlah kita mengkritik beberapa kiai atau apa. Kiai di pesantren banyakannya ini terlambat mengajarin tasawuf, pengetahuan pada anak-anak terlambat. Anak-anak kecil itu bisa diajarin, bisa. Dan hal-hal yang simpel aja lah. Bisa ngomong dengan anak tuh, kamu jadi orang Islam, yang Islam kan siapa? Mereka mikir kan, Islam saya siapa ya? Bapak saya, ibu saya. Kan jawabnya begitu kan? Ya, itu ada kan tuh anak-anak mu'alaf gimana tuh? Yang namanya siapa? Ustaz ya. Oke, bapak kamu. Kakek kamu siapa? Kenapa? Ayo, dulu orang Islam sebelum ada syekh yang datang dari Arab, waliullah. Ayo, orang-orang kita orang Hindu kan? Ayo, masuk Islamnya siapa? Siapa yang Islamkan kamu? Jadi siapa yang Islamkan kamu? Baru paham kan? Oh, saya diislamkan oleh Allah. Paham? Orang tua sih sahabat biasa aja. Anak bisa dong paham gitu. Itu kan udah tahu sih. Ya ini kurang kali. Maaf nih dari tahun guru. Kenapa anak sendiri mungkin itu? Terus berikutnya, terus kamu sengaja nggak Allah menjadikan kamu orang Islam? Ya sengaja. Nggak ada orang nggak sengaja. Ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Terus kenapa Allah menjadikan kamu jadi orang Islam? Tuh. Ya kan Allah bukan surga neraka. Boleh lah gitu. Untuk dan kamu jadi santri. Siapa yang jadi kamu santri? Allah juga. Artinya kalau kamu yang mengislamkan kamu Allah, yang lainnya juga Allah semuanya. Satu lagi, kamu, bapak kamu kenapa mencintai ibu kamu? Kenapa bapak kamu dan ibu kamu menikah dengan bapak ibu kamu? Ya, karena bapak saya mencintai ibu saya. Ya, kenapa bapak kamu mencintai ibu kamu? Ibu saya kan cantik kayak artis. Ya kan gak ngaku. Ya ibu saya biasa-biasa aja. Kok ibu kamu kenapa mencintai bapak kamu? Emang bapak kamu bagus, keren kayak Arjuna? Enggak juga kan? Nah jawabannya ini dijodohkan oleh Allah. Kan begitu kan? So, pertanyaan berikutnya, kenapa bapak kamu dan ibu kamu dijodohkan? Ayo, enggak sengaja? Sengaja. Coba kenapa? Hikmahnya apa? Nah, dijawab juga. Ada yang pasti kita nggak tahu. Ada yang pasti. Yang pasti apa? Biar lahir kamu. Ya iya kan?
Ibu kamu jodohkannya bapak kamu biar lahir kamu. Maka mikir kan, ya seolah ibu kamu dan bapak kamu nggak dijodohkan oleh Allah, masa lahir kamu? Nggak mungkin kan? Terus kamu mondok di sini, ayo. Allah lagi, itu kan mempelajari beda. Dia sendiri bisa diajar sama sampai itu. Anak-anak kita udah ngerti. Kalau kita diajar udah kawan. Saya tanya nih, anak-anak udah tahu sob. Ada tukang beca di Ender itu kan, dia kerja beca. Dia sampai beca kan nunggu penumpang. Mang, gedongan, sibor. Mau nggak? Gimana? Dia terus kan? Ya Allah. So, yang satu jadi ustad, jadi guru lah, guru alia, ada keren pakai motor itu kan, boro-boro baca Allah terus. So bagus mana? Mereka jawab bagus tukang beca. Dan Pak, itu kan dikenalkan mereka. Inna Allah yang dulu ila suarikum, walakin Allah yang dulu ila qulubikum, kan begitu. Itu bisa perkenalkan anak itu. Nah, kita kadang-kadang terlambat, nanya. Tapi kalau semenjak itu diterapkannya begini. Kan terusnya, sudah kamu oke. Kamu kenapa mondok jadi pesantren, dijadikan santri oleh Allah? Kenapa mondoknya di sini ditempatkan oleh Allah di sini? Kenapa? Kenapa nggak tempat lain? Kamu sini betah. Kamu mau nggak pindah tempat lain? Nggak mau. Kenapa kamu betah sini? Dibetahkan oleh Allah. Terus kenapa kamu nggak mau pindah? Biasanya yang namanya santri pengen seperti kiainya, ya kan? Tuh kalau orang mondoknya di Habib Rizik, pengen santrinya pengen ikut demo kan, pinter demo kan begitu kan? Kalau kamu ya pengen seperti yang pengen tukang ceramah, pengen anak saya jadi tukang ceramah kayak kiainya gitu kan? Kalau Abuya kamu tahu kan? Abuya tahu tukang apa ya? Kan gitu kan? Oh misalnya berjuang keluar Jawa. Jadi kamu nanti kita bilang, iya siap berjuang, siap kena. Dan seterusnya lah, ya semacam itu kita perkenalkan lah. Jadi kita jangan terlambat, gitu loh. Kita perkenalkan, sehingga makanya susah sekali. Kita cari alumni pesantren yang ribuan. Mana alumni yang siap berjuang bersama saya kali keluar Jawa? Karena itu dinilai keterlambatan kiai memperkenalkan tentang ilmu hakikat tasawuf di antara sebabiannya. Ya kalau kita kembalikan lagi Masya Allah kan malamnya asya'lamnya pun ya bisa lah. Kita kembali lagi sini ya. Ulangi. La yakun ta'akhuru amadil adha'i ma'al kha'i fi du'a'i mujiban. Itu khabarnya yakun. Keterlambatan saat pemberian, ya kan? Disertai dengan bersungguh mencuat-cuat rengek-rengek dalam berdoa, jangan menjadikan mengharuskan untuk keputusasamu. Fahuwa Allah maksudnya dominalah kali jabata. Allah udah langsung ijabah, bukan? Ayo, ud'uni astajib lakum. Tapi ijabah fima yakhtaruhu laka, dalam apa yang Allah pilih untuk kamu. Kamu pengennya pas, doa pengen pas baik. Bani istri sing ayu, pengennya ampun baik. Dipainin Gusti Allah sih becak gitu. Itu di mana? Apa lah? Cuma doa apa ya Allah? Moga-moga istri saya udah cerewet lagi. Lahir anak-anak yang soleh-solehah, wis terima padanya, ya kan? Tuh, yang Allah pilih awas. La fi ma takhtaru li nafsik, bukan dalam apa yang kamu pilih untuk diri kamu. Wa fil waqtil ladzi yuridu, dan dalam waktu yang Allah inginkan. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Kamu pengennya kan, wah ini tahun baru harus menikah nih tahun 2020 udah aja pelan. Makanya begitu. Karena Gusti Allah tidak bisa makan nggak bisa. Ya, itulah antaranya. Masya Allah. Ini kan, mana lagi? Ini benar materi penafsiran dari ya. Nah, ini juga penafsiran dari itu ya. La yusyakikannaka. Awas kalau fi mudhari dan ketemu dengan nun taukid itu mabni, nun taukid atau nun niswah itu ya. La yusyak.
Mabninya mabni fathah. Asalnya kan syakka yushakiku dimasukkan dalam tahu. Nah mungkin yushakikanna kunna. Kalau yushakikunna nanti asalnya yushakikunanna. Manunnya 3 dibuang 1 yusakunna. La yushakikanna fil wahdi. Itu Adam wukil maut. Jangan meragukan kamu fil wahdi dalam janji. Jadi Allah kan mengijabahi Adam wukil mauti, tidak adanya terjadinya yang dijanjikan, tidak adanya Adamu yang ulangi dibalik sekarang. Jumlah kalau dia dalam bahasa Indonesia tidak ada jumlah fi'liyah ya, ada jumlah ismiyah baik. Ya sudah, ada kan jumlah ismiyah. Adamu wukil mauti, tidak adanya terjadinya jatuhnya yang dijanjikan. Jadi kan Allah apa? Mengijabahi kan? Jangan meragukan kamu. Jangan sekali-kali gitu ya, tahu itu. Jangan sekali-kali meragukan kamu. Allahu ya bersih. Mengijabahi ngomong. Wa inna ayana zaman aku. Walaupun Allah menentukan zamannya. Jangan. Ini sebagai taukid atau penambahan dari sama dengan ya, di sebelumnya itu betulnya ya. Oh, li'alla yakuna dzalika qada'an fi basiratik, agar itu semuanya tidak menjadi pengurangan bagi basiratika dari mata hatimu, wa ihmadan linuri sariratika, dan memadamkan cahaya rahasia kamu, sir. Jadi ada hati, ada sir, ada sir kamu, sir hati kamu. Iya, tetap jangan ada pura-pura donga terus. Mau donga enggak? Benar sih Gusti Allah. Ini astajib lakum, kok jangan ada begitu. Ya, sebab kalau begitu berarti tadi kan menimbulkan putus asa ya. Jangan menimbulkan putus asa. Ini sih ya sama dengan tadi, sampai juga menimbulkan putus asa, menjadikan kamu ragu-ragu. Iya, sih Gusti Allah tuh ya. Gusti Allah tuh mengijabah. Kok nggak dijabah-jabah? Jangan begitu. Kalau begitu nanti bisa mengurangi basirah kamu, dan bisa memadamkan cahaya hatimu. Gitu. Ini udah jam 11 cukup kan? Udah, kalau nanti ini yang rumahnya jauh-jauh kasihan. Kalau dia mau bermalam di sini. Ya, begitulah kira-kira. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Gitu Bapak. Kita kirim Fatihah saja ya. Kalau kita doa itu adalah tawasul aja pada lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'a ashabihi wa la faiba wa ikhwani wa abai min amri sallallahu alaihi wasallam. Ya min tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil thumma ya jami'a ila illa fi barriha wa bahriha ma syaa Allah wa ghaliba wa na'udhu sultan wa syamul mu'adil jalani wa ulama ma'ruf wa masyhurin wa na'udhu wa nasyarifu wa sanalika sultan mahmud. Allahumma a'adalana ya Allah min barakati maqamatihim. Allahumma qdi hawaijana ya Allah min hajid dunya wa din wal akhirah. Syai'u lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma yarhajana ulama al-aminin al-fuqaha wa dinul qur'an wa al-muhaddithin wa na'khudhu na'imatal mujtahid al-rahman wa wa ashabal kutub ad-diniyah ya Allah nahdina ta'alumun wa alam fi dirasah ad-diniyah wa nakhusuhan hadat syekh ibn Athaillah. Allahumma nafa'ana ya Allah wa la ta'ala bihim wa bi'ulumihim wa jami' syuhada'i wa asna'i mati suhal ma'amali jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila al-hayyal qubur al-muslimin al-muslimat wal mu'minin al-mu'minat min yawmin bina adam min hadha ya Allah wa na'udhu wa zakana wa na'udhu wa ma syai'a pesan kedoman wa ma syai'a pesan dan ma syai'a bila kada wa
وما أصحاب المعاهد الإسلامية بالدنيا يا الله أنت على بهم وبأسمهم ونأخذ فاضل حضرة الشيخنا بهزم أشعري وجعلنا غازي محمد علي البنغالاني وغازي يحيى اللهم ببركات ما شيخنا وأساتذتنا ومعلمنا في الدين يا الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اجعلنا يا الله من أهل العلم وأهل العمل وأهل من الاستقامة والجهاد والخير ثم يا الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم نأخذ على الوحي أجدادنا وأجدادنا محمد سعيد عبد الجامع محمد صالح محمد المودي محمد المتعد بهبو قوي محمد نورudin Bapak Anwaruddin Al-Munaqab Bapak Trian Dengan Samaun Pangeran Prabu Siliwangi Pangeran Cakrabuana Al-Munaqab Prabu Sangan Wajadina Syahsyirawi Tulang dan Allah Allahumma qul amarhum ya Allah da'awna ya Allah bijahika wa bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wa karamati awliya ya Allah wa na'udzu bi karamati ajdadina ya Allah yassir jami'a umurina wa umur akhwalina wa umur awladina bidina wa limam alaihim wa na'udzu umur mahatina ya Allah umur dunya wa din wal akhirah syai'un wa lahum al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Fatihah nggih Kiai Thoyib gitu. Nyuwun Fatihah nang Kiai Thoyib gitu. Bapak Bang Iqbal. Abahe Bang Iqbal. Oh, sing sering teng gedongan ngomong Fatihah nggih. Semua nakhunnya hadrati abdikal fakir amin ya wa usuli wa quli wa rahmatullahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'afhum wa adkhilna al-jannata ma'wahum matwahum Allahumma in kana indaka minal muhsinin fazid min ihsanihim wa in kana indaka minal musii'in fatajawaz an sayyi'atihim Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma arhamhum wa la tu'adzibhum Allahumma arhamhum wa la tu'adzibhum Allahumma wa ighfir lana wa lahum sya'ir lahum al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bi ulumi ya Allah. Allahumma anfa'na bi ulumi abuya bi syirih imam ya Allah. Terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah hadir dan mengikuti pengajian pada malam hari ini. Setelah ini kita akan makan bersama, sudah disiapkan oleh ibu di bawah. Nanti makanannya akan dibawa ke atas. Untuk teman-teman yang hadroh, ayo kita main hadroh dulu sambil nunggu makanan dibawa ke atas. Yang nggak main hadroh bisa bantu Ami Fahmi ambilin makanan di bawah. Di mana? Ayo yang main hadroh dulu di sini.